Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 36. Orang ini tidak berniat baik. Tuan Hanson dengan cepat mengeluarkan sebotol Maotai dan menyerahkannya. Meskipun dia tahu bahwa Thomas Kin mungkin hanya menggunakannya untuk disinfeksi atau diolesi, dia tetap mengambil anggur berkualitas baik, karena tidak ada arak yang terlalu buruk di rumah Samuel Duan. Thomas Kin juga tidak memilih, arak yang baik ini difermentasi untuk waktu lama dan lebih cocok untuk penyembuhan. Buka tutup botolnya, tuangkan anggur ke tangan, dan terus gosok kedua tangan. Beberapa detik kemudian, ada ledakan dan api menyala. Tangan Thomas Kin terbakar. Dengan efek alkohol, tidak sulit untuk mencapai efek ini. Tetapi yang mengejutkan adalah bahwa Thomas Kin tidak menggunakan korek api atau pematik api untuk menyalakan, hanya menggosok tangannya seperti ini, dan menyala begitu saja. Jurus ini benar-benar mengejutkan semua orang. Saat tangan Thomas Kin terbakar, dia dengan cepat melakukan blind massage pada Samuel Duan. Meskipun suhu api tinggi, tangan Thomas Kin sangat cepat, dan dia menyapu tubuhnya tanpa menyebabkan luka bakar pada Samuel Duan. Selama 1 menit atau lebih, seluruh tubuh Samuel Duan menjadi merah, dan bahkan sedikit warna ungu muncul, seolah-olah dia telah dipukuli hingga memar di sekujur tubuh, terlihat sangat menakutkan. Arak di tangan Thomas Kin juga menguap bersih, dan nyala api menghilang. Api kecil terakhir yang tersisa ada di jari Thomas Kin. Jari itu mencapai di bawah hidung Samuel Duan dan menyapu mulutnya, dan nyala api terakhir menghilang. Ada bau alkohol, dan Samuel Duan langsung terbangun, perutnya mual, berbalik badan dan muntah. Baskom telah disiapkan sejak lama, dan benda lengket hitam keluar dari mulut Samuel Duan. Setelah beberapa menit, Samuel Duan menghela nafas lega, dan berbaring, mengistirahatkan matanya, wajahnya sedikit pucat, tetapi rona merah kulitnya jelas meningkat pesat. Tabib Dewa Junior, terima kasih banyak. Kak Samuel, kamu sudah sehat. Samuel Duan dapat berbicara, menunjukkan bahwa kondisi tubuhnya lebih baik. Thomas Kin mengangguk, mengeluarkan setengah botol Maotai yang tersisa dan meletakkannya di sebelah mulut Samuel Duan. Apakah kamu masih ingin minum? Samuel Duan mendengus, lalu muntah dan menoleh dengan cepat. Berhenti minum, aku tidak akan minum lagi dalam hidupku. Thomas Kin mengangguk puas dan meletakkan botol anggur itu. Nanti aku tuliskan resep dan cukup obati perlahan. Tentu saja, penyakit yang menumpuk selama bertahun-tahun tidak dapat diobati total dalam waktu singkat. Tuan Duan harus vegetarian selama 3 bulan ke depan. Samuel Duan mengangguk. Sudah terlalu banyak siksaan beberapa hari terakhir ini. Dibandingkan sakit, menjadi vegetarian itu terlalu sederhana. Meskipun Samuel Duan tidak sadarkan diri, dia bisa mendengar semua yang terjadi. Saat membuka mata, dia kaget, tidak menyangka tabib dewa masih muda. Hanson, aku akan membayar Tuan Kin sebesar 10 juta yuan untuk biaya konsultasi, dan berikan kartu nama kamu dan kartu nama aku kepada Tuan Kin. Setelah berbicara, Samuel Duan memandang Thomas Kin dan berkata, Tuan Kin, hanya sedikit niat dan kurang sopan. Kita sudah berteman, kamu bisa mencari aku ketika menghadapi sesuatu. Di kota Donghai, aku masih punya hak untuk berbicara. Jika kamu tidak dapat menemukan aku, bisa juga mencari Hanson. Thomas Kin mengangguk, dan menerimanya dengan santai, tanpa terkekang oleh uang dalam jumlah besar ini. Sesantai penjual sayur menerima pembayaran 1 yuan. Setelah sedikit terkejut, Samuel Duan juga mengabaikannya. Dengan keterampilan medis Thomas Kin, pasti ada orang penting yang tak terhitung jumlahnya yang diobatinya. Jumlah uang ini tidak cukup untuk membuatnya terkejut. Setelah menyelesaikan tulis resep, Thomas Kin bangkit, menatap Mateo Liu di belakangnya, dan berkata,
Niat orang ini tidak benar. Jika dia terus berkecimpung dalam dunia pengobatan, dia hanya akan merugikan lebih banyak orang. Samuel Duan mengedipkan mata pada Hanson, dan Hanson segera mengerti. Pengawal, patahkan kedua tangan, bongkar kliniknya. Jika berani praktek kedokteran di masa depan, hajar dia saat ketahuan setiap kali. Wajah Mateo Liu kelabu seperti kematian. Tidak, tidak, selamatkan aku, Imelda, selamatkan aku. Meskipun Imelda Ye sedikit tidak tega, ketika dia memikirkan orang ini begitu bajiangan, dia menoleh dan mengabaikannya. Metode Samuel Duan tidak diragukan lagi, mencekik mati orang seperti Mateo Liu semudah mematikan semut. Tidak lama kemudian, terdengar ratapan di halaman. Dr. Stranger, Bab 37 Bibi Wang. Meski berusaha sekuat tenaga untuk menahan Thomas Qin dan Imelda Ye di rumah untuk makan malam, Thomas Qin tetap harus pergi, dan Samuel Duan hanya bisa menyerah. Lagi pula dia masih perlu istirahat, dan memang tidak cocok untuk bersosialisasi. Meninggalkan rumah Samuel Duan, Imelda Ye memandang Thomas Qin dan bertanya. Kak Thomas, apakah kejam memperlakukan Dokter Liu begitu banyak? Ketika Imelda Ye tidak bisa mendapatkan pekerjaan, walaupun Mateo Liu memperkerjakan dia karena hawa nafsunya, tetapi bagaimanapun dia telah membayarnya beberapa bulan gaji, yang membuatnya bisa bertahan. Thomas Qin berkata, berani berniat memperkosa kamu, karena dia dokter, aku tidak membunuhnya. Imelda Ye tertegun melihat Thomas Qin mengatakannya dengan ringan, seolah mengatakan hal yang sangat umum. Ingin nyawanya. Kak Thomas, bagaimana kamu hidup dalam beberapa tahun terakhir ini? Thomas Qin menghela nafas, nanti baru ceritakan pada kamu secara perlahan, ayo pulang sekarang. Wajah Imelda Ye sedikit memerah, Kak Thomas mengucapkan kata pulang dengan terlalu lancar. Teringat saat bermain rumah-rumahan waktu kecil, mereka sering berperan sebagai istri dan suami. Sekarang mereka semua sudah dewasa, saat teringat kembali, pipinya semakin merona. Pergi jemput ibu aku dulu. Tuan Hanson secara pribadi mengantar mereka berdua kembali ke klinik, dan Imelda Ye menemukan sepeda listrik kecilnya di pintu masuk klinik. Kak Thomas, kamu tidak akan membenci motor aku kan? Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri Thomas Qin menghasilkan 10 juta yuan dengan mengobati satu penyakit dengan santai, dan dia hanya mengendarai sepeda listrik kecil seharga lebih dari 1000 yuan. Dia merasa sedikit malu. Thomas Qin tersenyum, tentu saja tidak, semua gara-gara aku hingga menyebabkanmu seperti ini. Jika bukan karena menyelamatkan Thomas Qin saat itu, Imelda Ye seharusnya masih menjalani kehidupan sebagai nona keluarga kaya. Imelda Ye tertawa, matanya menyipit menjadi bulan sabit. Kak Thomas, aku tidak pernah menyesal menyelamatkan kamu. Senang rasanya kamu masih hidup. Ibu dan ayah aku akan senang melihat kamu juga. Ayo pergi jemput ibu aku dan pulang untuk makan malam. Thomas Qin berkata, yah. Aku belum makan makanan Bibi Wang selama 10 tahun, aku yang boncengi kamu. Thomas Qin mengendarai sepeda listrik dan memboncengi Imelda Ye di belakang. Melihat bahu lebar Thomas Qin, Imelda Ye tidak tahu di mana tangannya berada, dan akhirnya dia hanya bisa memegang pakaian di pinggangnya. Segera, keduanya datang ke Hesun Resto. Hesun Resto adalah restoran waralaba terkenal di kota Donghai. Tidak kecil skalanya dan konon pemiliknya sangat berkuasa. Ibu Imelda Ye, Yulia Wang, telah bekerja di sini selama beberapa tahun. Ada bonus masa kerja dan kehadiran penuh. Sekarang gajinya bisa mencapai 4.000 yuan. Meski agak capek, namun menghasilkan banyak uang. Ketika tiba waktunya untuk membayar gaji lagi hari ini, Yulia Wang tidak tahan melihat informasi pembayaran gaji belum terlihat di ponsel, dan sudah waktunya pulang kerja. Manajer, gajiku belum dibayarkan, Anda lihat. Nama manajernya adalah Kate Sun, yang berusia 20-an dan relatif muda. Mendengar perkataan Yulia Wang,
Keitsun berkata ringan dengan senyuman di wajahnya. Bibi Wang, kamu sepertinya sudah mengambil 1 kali cuti bulan lalu, kan? Yulia Wang tercengang, ya, bulan lalu suami aku sakit, dan aku mengambil cuti. Karena sudah mengambil cuti, maka 500 yuan untuk bonus kehadiran penuh tidak akan dikirim ke kamu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.